Jakarta, jurusan PKPI, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara asesmen mengenai mahasiswa dengan rekan saya. Sebelum memasuki tahap ke wawancara, saya akan memperkenalkan rekan saya. Baik, silakan memperkenalkan diri. Baik, nama saya Sutranindi Fatmalia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, baik. Di sini langsung saja kita memasuki beberapa pertanyaan. Menurut Kak Nindi, apa sih yang membuat Kak Nindi tertarik menjadi seorang mahasiswa? Menurut saya, karena saya emang suka belajar ya, dan emang pikiran saya dulu ya selama SMA mau ya udah kuliah belajar lagi, itu aja sih. Oke, setelah Kak Nindi memasuki dunia perkuliahan, menurut Kak Nindi apa sih yang membedakan sebagai mahasiswa, pelajar mahasiswa dan pelajar biasa? Sebelum jadi mahasiswa dan dulu di sekolah gimana ya? Nantinya sangat beda ya ketika dulu kita sekolah. Tentang kedisiplinan kita itu diatur oleh aturan di sekolah, seperti memakai seragam, datang harus jam 7, terus ya pokoknya kita masih disuapin gitulah, belajar masih dapat materi dari guru langsung. Sedangkan setelah kita kuliah tuh kedisiplinan itu kita yang mengatur sendiri, dari cara kita memakai pakaian pun bebas kan. Jadi kita yang menentukan bagaimana sopanya, bagaimana bagusnya kita menggunakan pakaian ketika kuliah. Terus dalam segi pembelajaran pun sangat beda antara dulu kita dengan guru di sekolah dan sekarang bersama dosen. Berarti kalau sekarang kayak merasa tanggung jawab itu benar ada ya? Jadi benar-benar kayak dulu masih disuapin, sekarang nih kita harus mencari makan sendiri gitu. Oke, baik. Jurusan apa yang membuat Kak Nindi tertarik di isu Al-Quran itu? Karena emang dari awal saya tertarik dengan ide buku karena nuansa Qurannya ya. Jadi yang tertarik saya di sini itu ya dengan mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini yang sedang saya jalan gitu loh. Oke, berarti Kak Nindi ini mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, menurut Kak Nindi tuh, kok Kak Nindi bisa sih tertarik dengan jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir ini? Karena awalnya itu emang dulu di pesantren kan emang menghafal gitu kan. Jadi dulu mikirnya setelah menghafal pengen tahu juga nih gimana sih tafsir dari ayat-ayat. Kalau dulu kan sekedar menghafal aja nggak tahu maknanya gimana. Jadi kayaknya emang harus ada peningkatan, harus tahu apa sih makna dari ayat ini, gimana sih tafsirnya gitu sih. Jadi ingin lebih memperdalam lagi, tentang Al-Quran dan tentunya tentang Islam juga sih. Oke, Kak ini kan sudah mengambil jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, di ilmu Al-Quran dan tafsir ini kayak membahas mengenai apa aja gitu, tentang Al-Quran doang atau apa? Ya karena emang jurusan tentang ilmu Al-Quran dan tafsir, ya dibahas tentang Al-Quran, cuma emang ada tahapannya ya di semester 1. Menurut saya kayaknya sama ya semua prodi juga, bahasanya itu masih tentang mata kuliah umum gitu. Masih ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayaknya semua jurusan itu juga gitu. Semester ya? Jadi masih ke umum, dan sekarang kan saya juga masih di semester 4 tuh. Baru yang mulai pendalaman tentang Al-Qurannya sih, kayak lebih ke ilmu balaghah, terus ilmu asbabun nuzul. Sekarang pelajaran umumnya masih kayaknya udah mulai menghilang sih, mulai ke lebih khusus tentang Al-Qurannya itu. Tentang itu sih, balaghah, asbabun nuzul, ilmu tentang Quran gitu sih. Jadi sekarang udah banyak mulai nama libur tafsir, tentang studi tafsir Indonesia, tafsir klasik gitu-gitu sih. Oke, selama sekarang ini udah semester 4 ya? Iya, semester 4. Selama sampai semester 4 ini, menurut kalian ada kendala nggak? Nah itu kan di sisi lain sambil bekerja, kuliah atau gimana? Kendala saya sejauh ini sih mungkin
karena emang dulu walaupun di pesantren menghafal, tapi saya kurang dalam bahasa Arabnya. Jadi sedangkan di ilmu al-tafsir seperti di balaghahnya, asbabun nuzul, kita tuh harus paham paham bahasa Arab gitu, kayak ilmu rasem gitu. Jadi tantangan terbesar saya sih sebenarnya di situ untuk mengejar gitu. Jadi rasanya tuh ketika saya lihat teman-teman saya bisa jalan santai di prodi saya, dalam saya tuh berasa harus lari gitu untuk bisa menyesuaikan dengan teman-teman saya di prodi ini. Berarti merasa ya paling kendala di Dari situ, tapi pelajaran yang lain menyenangkan sih. Tapi emang setiap prodi juga pasti Pasti ada punya aja tantangan ya. sendiri, dan masing-masing orang juga punya tantangan sendiri. Jadi ya tinggal nikmati aja sih. Kayak menurut Kak Nindi ini berarti hanya ya sedikit kendala di beberapa mata kuliah aja ya Kak? Iya sih, sejauh ini emang yang paling merasa kendalanya paling bukan berat juga sih, paling menantang gitu emang dalam mata kuliah itu sih. Tapi kan ini di selain ada kayak ikut organisasi, kerja di luar gitu ada nggak? Saat ini sih ikut organisasi sih. Tapi bekerja nggak? Pernah jadi volunteer gitu selama 1 semester, tapi setelah itu udah selesai dan sekarang paling aktif di organisasi sih. Kebetulan organisasi apa? Satu tahun ini ikut organisasi himpunan mahasiswa prodi HMP, jurusan saya IAT. Terus sekarang nambah lagi organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa, jadi organisasi kampusnya. Berarti ada 2 organisasi. Sekarang 2 organisasi. Keren ya. Oke, berarti dalam organisasi itu di satu bidang atau bidang yang berbeda? Bidang yang berbeda sih, soalnya dulu di HMP itu saya menjadi di bagian divisi media, sedangkan sekarang menjadi sekretaris. Sangat jauh sekali sih sebenarnya di dalamnya. Berarti sekarang ini di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini baru sekarang? Baru banget. Iya, baru dilantik bulan kemarin juga jadi sekretaris ya, sekretaris umum. Ya, sekretaris umum. Nah oke, terakhir nih, menurut Kak Nindi menikmati gak sih sebagai mahasiswa? Menikmati sih emang sudah semestinya harus dinikmati, dan emang sebenarnya sangat menikmati sih di sisi lain, karena emang faktor teman-teman yang sangat support gitu kali ya, maksudnya dimana ke keluarganya itu sangat berasa, tapi sebenarnya lebih ke organisasinya juga sih. Di bayangan kita mungkin organisasi itu agak gimana ya, capek atau disuruh doang. Padahal tuh di dalamnya tuh keluarganya itu sangat berasa banget. Justru saya menemukan kebersamaan itu di organisasi itu. Rasa kayak disuruh gitu tuh kayak belum dirasain gitu. Nggak ada malah. Berarti emang sebenarnya seru banget gitu. Sebenarnya seru aja jadi mahasiswa, intinya tuh ya nikmati aja gitu. Sebelum penutupan, Kak Nindi ada gak sih kayak saran, pesan-pesan buat nanti calon maba-maba baru gitu di tahun ini? Pesan-pesan tuh mungkin intinya tuh dalam semua hal itu jalani senyaman dan semembahagiakan mungkin. Jangan jadikan itu beban, karena kalau pikiran pertama kita, misalnya kita udah dapat tugas nih, terus aduh berat nih, kayak tuh langsung rasanya jadi beban gitu, akhirnya menjalaninya pun jadi berat banget gitu. Tapi ketika pikiran kita pokoknya bawa enjoy aja gitu, bawa nyaman aja, kita nyamannya ngerjainnya gimana, kita senangnya gimana. Jangan punya mindset segala semua itu jadikan beban, karena kan terasa berat banget. Sedangkan tugas di perkuliahan itu nggak cuma 1-2, tugas itu akan selalu ada, apalagi kalau misalnya kita masuk organisasi ya, apalagi kalau double tugas bakal banyak banget, tanggung jawab kita tuh bakal lebih banyak gitu. Kalau semua tanggung jawab dijadikan beban tuh pasti akan berat banget.
Pokoknya jalani senyaman dan semenyenangkan mungkin, tergantung dari kitanya gimana Kita gitu. menghadapinya gimana. Menghadap ya senyamannya kita itu gimana, semenyenangkan kita itu menjalani itu gimana, jangan jadikan beban kok. Oke. Mungkin sekian aja kali ya untuk wawancara asesmen hari ini. Oke baik, sebelumnya terima kasih Kak Nindi. Mungkin sekian wawancara asesmen pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.